Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ilmu, amal, ikhlas saja tidak cukup. Tambah syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Saudara, syarat yang keempat kata Imam Al-Haddad, wa huwa al-bara'ah min al-hawli wal quwwah wa huwa al-i'timadu 'ala Allah. Berlepas tangan dari al-haul wal quwwah. Artinya apa maksudnya? Dia berilmu, dia beramal, dia nggak merasa dirinya melakukan sesuatu, tapi dia murni merasakan betul-betul semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu. Apa yang mau saya banggakan dari saya? Tanpa Allah saya nggak akan punya ilmu. Tanpa Allah berikan taufik saya nggak akan punya amal. Amalnya saya ini karena Allah sayang sama saya. Lalu lantas apa yang mau saya banggakan? Tanpa Allah saya nggak akan amar ma'ruf nahi munkar. Tanpa rahmat Allah saya nggak akan hadir majelis. Kalau Allah nggak kasih taufik, mungkin saya sedang di diskotik, mungkin saya sedang di tempat pelacuran, mungkin saya sedang mabuk, tapi saya di sini murni karena rahmatnya Allah. Apa yang mau dibanggakan, saudara? Diserahkan semuanya kepada Allah. Itu namanya al-bara'ah min al-hawli wal quwwah. La hawla wa la quwwata illa. Kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ay la hawla min tarkil ma'asi wa la quwwata li fi'li ta'at illa billah. Nggak ada daya kita untuk meninggalkan maksiat dan nggak ada upaya kita untuk melakukan taat kecuali semuanya datang karena Allah Subhanahu. Kita beramal karena Allah kasih kita taufik untuk beramal. Tanpa taufik Allah kita nggak akan mungkin bisa beramal. Karenanya nggak perlu ada yang dibanggakan, nggak perlu ada yang disombongkan, karena semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, marhamak ya Rabb. Alangkah luar biasanya rahmat Allah. Allah yang gerakin kita, tapi Allah juga yang ngasih pahala. Luar biasa rahmatnya Allah. Allah yang gerakin kita, tapi Allah juga yang ngasih pahala, saudara. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam syarah Hikam Al-Ata'iyahnya, beliau ngasih perumpamaan untuk pendekatan. Kok bisa? Allah yang gerakin kita, Allah juga yang ngasih pahala. Alangkah murahnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Syekh Al-Buti ngasih perumpamaan, saudara. Perumpamaannya gimana? Andai ada anak kecil mau jalan sekolah, dikasih sama bapaknya, nah nih 10.000 buat kamu jajan, 5.000 pulang sekolah kamu sedekah ya nak ya. Kalau nanti kamu sedekah, pulang ayah kasih hadiah. Baik ayah, jalan di sekolah. Sekolah 10.000 dijajanin, pulang sekolah 5.000 disedekahin. Sampai ke rumah dia bilang ke ayahnya, ayah, alhamdulillah ayah, 5.000 yang ayah kasih tadi aku sudah sedekahkan ayah, alhamdulillah. Ayahnya begitu dengar anaknya sedekah, masya Allah, anakku orang baik, anakku masya Allah, anakku dermawan, anakku sedekah, anakku luar biasa. Nih ayah kasih hadiah 5.000 lagi karena kamu sudah sedekah, alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Tadi tuh anak sedekah pakai duitnya siapa? Duit ayahnya. Sedekahnya pakai duit siapa? Nah sekarang yang ngasih hadiah siapa? Berarti hakikatnya sebenarnya yang bersedekah siapa? Ayahnya, saudara. Yang sedekah ayahnya, yang ngasih hadiahnya ayahnya. Karena saking sayangnya nih ayah ke anak, saudara. Yang muji anak ayahnya, padahal duit dari ayahnya, saudara. Itu perumpamaannya. Wallahu munazzahun an tasbih. Allah nggak bisa disamakan dengan manusia. Lakinna hada takrib lil uqul. Ini pendekatan untuk akal kita. Bagaimana besarnya kasih sayang Allah. Yang gerakkan kita buat amal siapa? Jawab yang kompak. Siapa yang gerakkan kita buat amal? Siapa yang gerakkan kita buat ngaji? Siapa yang gerakkan kita buat cinta orang saleh? Siapa yang gerakkan kita untuk berzikir? Siapa yang gerakkan kita untuk bersalat? Siapa yang gerakkan kita untuk tidak maksiat? Semuanya dari Allah. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan, saudara? Mau sombong? Dari Allah, malu mau sombong. Apa yang mau dibanggakan? Makanya kata ulama, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya, saudara. Siapa yang tahu dirinya lemah, dia tahu Tuhannya kuat, saudara. Siapa yang tahu dirinya miskin, dia tahu Tuhannya kaya. Siapa yang tahu dirinya bodoh, dia tahu Tuhannya maha mengetahui.
Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya jangan pernah merasa kita sudah melakukan sesuatu sudah. Yang berilmu jangan pernah merasa sudah hebat berilmu. Yang punya majelis jangan pernah merasa sudah hebat punya majelis. Yang beramal ma'ruf nahi munkar jangan pernah merasa sudah hebat dengan amal ma'ruf nahi munkarnya. Yang ahli zikir, ahli sholawat jangan pernah merasa hebat dengan sholawatnya, karena hakikatnya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya titipan, satu, nggak pantas buat dibanggain, saudara. Ada tukang parkir, lahan parkirnya 1 kilometer, 1000 meter. Yang parkir di situ ada 50 mobil. Tahu-tahu di petantang-petenteng tukang parkir, dibilang tuh kan mobilku banyak, kira-kira gila apa kagak dong bagaimana? Lah titipan lu banggain. Nggak bisa saudara, titipan kau beramal titipan Allah, apa yang mau dibanggain? Amal pakai jasad yang gerakin Allah, pakai taufik dari Allah, kesehatanmu dari Allah, nyawamu dari Allah, lalu kau mau banggakan. Dan yang kedua, titipan itu harus dijaga sebaik mungkin. Kita nitip mobil, tahu-tahu knalpotnya patah, kacanya pecah, spionnya pecah, kira-kira yang punya ngamuk apa kagak? Allah kasih engkau kesehatan, Allah kasih engkau taufik dan hidayah, gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi syarat yang keempat buat dapat ridha Allah adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu, tidak merasa sesuatu. Makanya saya mau tanya, ulangin jawab yang kompak. Kata Imam Al-Haddad, kalau mau dapat ridha Allah syaratnya ada berapa? Kurang kompak syaratnya ada berapa? Kurang kencang syaratnya ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, berserah diri kepada Allah. Kata Imam Al-Haddad, kata faman arafa haqqallah, yang tahu ilmu, wa qama bi amrillah, kemudian diamalkan ilmunya, wa saffa ma'lillah, kemudian diikhlaskan, wa i'tamada 'ala Allah, dan dia serahkan kepada Allah. Apa hasilnya? Fahuwal insanul murtada, maka dia orang yang diridhai oleh Allah. Kalau sudah diridhai oleh Allah, al-waliyyu lillahil mujtaba, dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk menuntut ilmu. Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk beramal, untuk melakukan kebaikan, menjauhkan diri dari keburukan. Mudah-mudahan Allah yang maha membolak-balikan hati memberikan kita taufik untuk ikhlas hanya untuk Allah, untuk tidak pernah merasakan sombong dan sesuatu karena amal kita. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Alhamdulillah saudara, malam hari ini kita hadir haul seseorang yang insya Allah husnudzan saya yakin jelas tanda-tandanya beliau hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan juga saudara, kadang-kadang nih di akhir zaman nih, sekarang nih zaman fitnah, betul? Apalagi zaman media sosial, betul? Satu ulama dengan ulama lain kadang-kadang beda metode, betul? Cuman sama-sama tujuannya Allah Subhanahu. Habib Mundir Al-Musawa dengan kelembutannya yang luar biasa. Ada imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya Rabbal. Dengan ketegasannya luar biasa. Saya mau tanya, zaman sekarang yang coba ngadu domba dua kubu ini banyak atau tidak? Kurang kompak banyak atau tidak? Hati-hati, la yadkhulul jannah namam. Nggak masuk surga orang yang ngadu domba. Ngadu domba antara dua muslim saja tidak masuk surga, apalagi ngadu domba antara dua umat, saudara. Tabi'uittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Hati-hati saudara, yang punya majelis, yang punya media sosial besar, yang suaranya didengarkan umat, yang punya jabatan, yang punya akses ke media, ngadu domba umat, ittaqillah. Ngadu domba dua orang saja ancamannya nggak masuk surga, apalagi ngadu domba Makanya dua-duanya sama-sama tujuannya Allah, tujuannya Rasulullah, saudara. Cuman beda cara. Sebagaimana dulu sahabat, ada Sayyidina Abu Bakar yang lembut, yang nangis, saudara. Ada Sayyidina Umar bin Khattab yang tegas.
Tegasnya kita nggak ada seujung kuku Sayyidina Umar bin Khattab. Kita kalau marah cuma ngomel-ngomel doang di mimbar kayak model saya, saudara. Ngomel-ngomel doang. Sayyidina Umar pedang keluar, saudara. Berapa banyak riwayat yang menyebutkan apa itu bukan jalannya salaf? Siapa salaf kalau bukan Sayyidina Umar, saudara? Siapa salaf kalau bukan Sayyidina Umar? Sayyidina Utsman bin Affan dengan kelembutannya, dengan kedermawanannya, saudara. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan keberaniannya, kegogahannya. Pintu Khaybar diangkat satu tangan oleh Sayyidina Ali. Tapi semuanya anak didiknya baginda Nabi besar Muhammad. Silahkan lembut, silahkan Anda tegas. Yang penting sesuai dengan syariat, yang penting sesuai dengan adab, yang penting sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya ingat sampai sekarang masih ada kalau Anda lihat rekamannya di YouTube. Di akhir-akhir hayatnya Al-Habib Mundir mengingatkan, hati-hati, jangan diadu domba. Tidak ada yang bisa mengadu domba FPI dengan Majelis Rasulullah sampai kapanpun, saudara. Betul? Betul? Yang adu domba umat adalah setan, betul? Yang adu domba umat adalah iblis, betul? Yang adu domba umat adalah mereka yang ingin memecah belah umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya, makanya kira-kira siap bersatu atau tidak? Orang kompak, siap kita bersatu, siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap syiarkan agama Rasulullah, siap perjuangkan agama Rasulullah, siap jaga NKRI. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang terakhir, saudara, saya minta doa. Saya minta doa yang terakhir, saudara. Alhamdulillah, kurang lebih sekitar kurang lebih sekitar 5 bulanan yang lalu atau 6 bulan yang lalu, saya baru saja lulus dari pondok pesantren Mabes Polri. Ada yang memondok di pondok Mabes Polri? Penjara. Alhamdulillah. Jadi yang ceramah nih di Hall Habib Mundir napi, narapidana. Kalau dulu ada yang nonton, ada Bang Napi, kejahatan bukan hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Itu yang jawab udah tua-tua tuh. Karena tuh acaranya udah lama itu. Nyesal apa kagak yang ceramah Napi nih? Nyesal apa kagak yang ceramah Napi? Abang nyesal apa kagak? Yakin? Betul? Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya di penjara 1 tahun, sekamar dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Makanya jangan berhenti doakan, insya Allah mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah. Khairin wa afiyah, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat waktu putra Habib Mundir itu Habib Muhammad ya, dan Sayyid Hasan, waktu akikah anak saya di Tarim. Waktu itu kita undang untuk hadir akikah di kediaman kami di Tarim pada saat itu ketika Al-Walid Habib Rizik datang. Nah, ketika Sayyid Muhammad dan Sayyid Hasan ketemu Al-Walid Habib Rizik, kata Al-Walid Habib Rizik apa pesannya? Masya Allah, putranya Habib Mundir, jangan sampai enggak lanjutkan perjuangan abah antum. Tiru abah antum, karena abah antum orang luar biasa, orang hebat, saudara. Masya Allah. Jadi hubungan antara ulama sama ulama itu artinya bersih, saudara. Yang kadang-kadang yang kompor-kompor di bawah aja di jin-jin tukang adu domba aja. Masya Allah. Makanya itu yang benar beliau sudah dibebaskan oleh Allah SWT. Jawab yang jujur, ini rakyat Indonesia yang hadir, betul? Betul? Saya mau tanya, kira-kira Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Orang kompak pantas atau tidak? Habib Rizik di penjara layak atau tidak? Cocok atau tidak? Di mata Anda beliau penjahat atau pahlawan? Di mata Anda beliau berdosa terhadap negeri atau berjasa? Kalau begitu di penjara pantas atau tidak? Di penjara layak atau tidak? Apa sih yang beliau pengen, saudara? Apa? Kalau beliau mau cari duit dari dulu udah kaya, saudara. Kalau mau cari jabatan dari dulu bisa dapat jabatan. Saya tahu beliau jangankan gulingkan negara, ngimpi jadi pejabat aja nggak ada, saudara.
Saya tahu beliau mau apa. Kalau mau enak dari dulu udah enak. Tapi kenapa milih jalan yang berliku-liku yang sulit? Dikira enak, saudara. Karena ada visi, ada misi menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad. Beliau cuma pengen bangsa Indonesia selamat akhlaknya dari narkoba, narkotika, dari minuman keras, pelacuran, prostitusi, pornografi, porno aksi, Ahmadiyah, komunisme, liberalisme, daripada Rafidhah, takfiriyah, dan lain sebagainya. Beliau cuma pengen negeri ini selamat, saudara, betul. Makanya jangan berhenti berdoa, jangan berhenti doa, mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah. Pejuang-pejuang kita yang lain, Haji Murarman, Habib Bahar, yang lain semuanya mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enam syuhada, mudah-mudahan Allah terima sebagai syuhada al-akhirah. Allah berikan syafaat buat keluarganya. Allah bongkar semua kebenaran seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bi ghairi haq, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamila li khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir sama-sama kita baca shalawat Badar. Kita sambung dengan shalawat nariyah. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar. Yang punya hajat Allah qabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan majelis Syababun Nabawi diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Yang semua yang hadir semuanya diberkahi oleh Allah. Keluarganya diberkahi oleh Allah. Keturunannya diberkahi oleh Allah. Usahanya diberkahi oleh Allah. Berkat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah yang jadi backing vokal. Siap kita goncangin Tanjung Priok dengan salawat? Siap goncangkan Tanjung Priok dengan salawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Keluarin suaranya semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah sallallahu alaihi salatullah salamullah. Semua keluarkan suaranya. Salawat buat Rasulullah. Angkat tangan minta sama Allah, semuanya angkat tangannya. Angkat tangan berkat Nabi Muhammad. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bi aidina tallat hilatu wa ajrikna ya Rasulullah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Ilahi salimil ummah
kulli. Lagi kita baca sama-sama semuanya. Allahumma semuanya. Allahumma sholli sholatan ya Allah kamilatan wa salim salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, sambungkan kami dengan Habibina Muhammad. Tanhallu, mudahkan semua kesulitan kami ya Allah. Lapangkan kesempitan kami dan kesempitan ulama kami ya Allah. Kabulkan hajat dunia akhirat kami ya Allah. Bihi ragaibu husnul khatimah ya Allah. Qamamu biwat karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin ya Rabb wa nafasi